nanti kita akan dibangkitkan untuk apa? Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Semua apa yang kita buat akan dibalas. Ramadan adalah bulan yang penuh rahmah. Di dalam dalil yang terakhir dikatakan wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Allah turunkan dari mu'sirat, dari awan, hujan, subhanallah, begitu luar biasa. Ramadan, di awal Ramadan Allah buktikan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Coba bayangkan, siapa yang bisa menahan itu? Siapa yang bisa? Coba bayangkan. Di Ramadan diguyur begitu luar biasa, subhanallah. Banjir, ini baru sedikit, sudah ngeri luar biasa. Allah, bagaimana kalau dibesarkan sedikit lagi oleh Allah Jalla Jalaluh? Siapa yang bisa menahan ini semuanya? Ini adalah salah satu kebesaran Allah. Allah bisa menurunkan kapan saja, di mana saja, dan bermanfaat atau tidak bermanfaat. Padahal hujan itu adalah wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Hujan itu adalah rezeki. Tetapi kalau Allah jadikan musibah, bisa apa tidak? Sekarang kita ditontonkan, Allah ngeri. Ngeri, subhanallah. Kalau terus, bagaimana keadaan kita? Allah, ini putus, sarana susah, ini hancur, ini dan seterusnya. Bahkan ada yang sudah jadi korban. Nah ini subhanallah, ini adalah salah satu kebesaran Allah. Allah itu bisa segala-galanya. Makanya Rasulullah pernah suatu hari nangis di masjid. Rasulullah menangis di masjid. Sayyidina Bilal yang biasa datang awal ke masjid, ini mendapati Rasulullah di dalam masjid, tiba-tiba lagi menangis luar biasa. Menangis sampai ibtalat lihyata, sampai janggutnya itu basah. Menangis. Sayyidina Bilal heran. Ya Rasulullah, kok engkau menangis ya Rasulullah? Ada apa gerangan? Engkau menangis begini luar biasa. Sayyidina Bilal, muadzinnya Rasulullah, datang ke masjid melihat Rasulullah sudah awal datang. Rasulullah menangis. Kaifa la abki ya Bilal? Akhirnya Rasulullah menjawab rahasianya. Kenapa tumben Rasulullah begini nangis, betul-betul menangis? Kata Rasulullah, jawabannya coba dengarkan apa yang dijawab sama Rasulullah. Kaifa la abki ya Bilal? Bagaimana aku tidak nangis ya Bilal? Hadhil lailah, malam ini turun ayat kepada aku. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Bilal, malam ini Allah memberitahu, mengingatkan bagi orang-orang yang berakal bahwa semua ciptaan Allah, khalqis samawati wal ard, Allah menciptakan langit yang berlapis-lapis. Apa yang ada di dalam langit termasuk hujan, termasuk awan, termasuk matahari, termasuk planet-planet yang begitu luar biasa, yang semuanya ini adalah bermanfaat untuk bumi. Dan Allah ciptakan bumi yang macam-macam. Di situ ada penyimpanan air, di situ ada migas, di situ ada segala-galanya. Allah, bergerakan ini, perputaran ini antara siang dan malam, semuanya Allah ciptakan untuk siapa? Untuk kepentingan manusia. Apakah kalian tidak bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh? Wahai orang-orang yang berakal, ya ulil albab. Wahai orang ulil albab, itu orang-orang yang berakal, yang menggunakan akalnya, bukan yang punya akal. Yang punya akal kadang-kadang tidak menggunakan akalnya. Ada apa tidak kira-kira? Kayaknya jawabnya di hati aja. Ada apa tidak? Coba bayangkan yang terjadi, kita lihat kacau balau apa tidak kira-kira? Kekacauan di mana-mana apa tidak? Sampai Allah mengatakan dalam ayat lain, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kehancuran di darat dan di lautan itu hancur, bukan hancur sendiri. Hancurnya apa kata Allah? Bima kasabat aydin nas. Aidi itu tangan, yad jamaknya adalah aidi. Nas adalah manusia. Atas ulah perbuatan
manusia. Kira-kira benar apa tidak? Kacau balau ini kalau atas dasar ulah manusia. Dunia dulu ini indah. Indah luar biasa. Kalau orang Jakarta bilang, Jakarta zaman dulu. Kira-kira bersih apa enggak sungainya? Dulu. Sungainya bersih. Sekarang dibersihin aja masih belum bersih. Betul apa betul? Akhirnya yang terjadi apa? Ini manusia. Belum lagi ini dari zahir, ini perbuatan manusia. Yang lebih dahsyat atas maksiatnya manusia. Maksiatnya itu yang lebih dahsyat daripada tangan-tangan membuang sampah ke kali dan seterusnya. Maksiat itu menurunkan bala. Apa tidak ingat pidatonya Rasulullah di depan para sahabat? Ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum. Apakah kalian mau aku tunjukkan sebab musibahnya kalian itu apa dan bagaimana cara jalan keluarnya? Ini hebatnya Rasulullah. Memberitahu musibah sebabnya apa, tapi jangan bikin takut. Kadang-kadang orang bikin takut aja. Tapi Rasulullah memberikan, apakah kalian juga mau tahu kalau sudah kena musibah, bagaimana cara solusinya? Nah, hebat Rasulullah. Jadi jangan cuma sekedar nakut-nakutin. Kalau begini hancur, kalau begini, gini. Tapi bagaimana jalan keluarnya? Ini yang sulit, ini solusi biasanya. Maka sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, tolong beritahu. Jangan sampai kita kena musibah. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan, katanya Rasulullah tadi. Cegah dulu. Tapi kalau seandainya udah terlanjur, udah ada yang buat, atau ini yang namanya manusia, maka Rasulullah, apakah tak kepingin aku beritahu juga bagaimana kalau bagi orang yang sudah terlanjur bisa kembali lagi kepada jalan yang benar, yang selamat daripada musibah. Kalau musibah udah turun, gimana? Berarti ada sebab. Bagaimana jalan keluarnya? Maka sahabat Nabi menjawab, bala ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, tolong beritahu kami. Maka Rasulullah menjawab, ala, dengarkan baik-baik wahai sahabatku, sampaikan kepada umatku sampai di akhir zaman termasuk kita. Ini Rasulullah mengatakan luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? Ala inna da'akum adz-dzunub. Dzunub itu dzam. Dzam itu adalah dosa-dosa kalian. Musibah-musibah, penyakit kalian, ini adalah sebabnya dosa-dosa kalian. Maka Allah marah. Kalau udah marah, udah biarin jalan. Sudah nggak menganggap Allah, maka Allah biarkan ini alam. Nah, orang kita mengatakan apa? Alam sudah tidak bersahabat lagi. Ada apa tidak? Padahal alamnya apa yang punya alam? Kira-kira alam jalan sendiri apa ada yang jalanin? Kayaknya bingung lah. Air itu jalan apa ada yang jalanin? Mobil jalan, ada yang jalanin enggak? Kalau mobil paham. Nggak mungkin mobil jalan sendiri, walaupun nggak ada drivernya pasti ada yang jalanin, entah pakai remote. Kalau sekarang kan ada mobil tanpa manusia, di Eropa sudah ada. Ya enggak? Tapi jalan sendiri apa dijalanin? Jalanin, pasti. Oh, ada angin juga dijalanin anginnya. Siapa yang jalanin? Allah. Maka berbuat dosa kepada Allah itu sebab yang lebih dahsyat daripada membuang sampah di kali. Buang sampah di kali, iya. Itu adalah sebab. Zahir kita mata tahunya begitu. Tapi kita sebagai bangsa Indonesia yang beriman, karena kita sebagai bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila, harus berketuhanan bahwa tidak ada yang jalan kecuali yang menjalankan siapa? Kayaknya bingung. Ayo supaya dapat sepeda nih. Apa sudah nggak ada sepedanya? Ini kita harus Pancasila. Yang pertama adalah apa? Ketuhanan. Harus percaya bahwa ada Tuhan di negara ini. Atas berkat rahmat Allah, ada Tuhan yang menjalankan, ada yang memberi gas, listrik, semuanya itu adalah siapa yang menciptakan? Allah Jalla Jalaluh. Oh, manusia dengan akalnya. Siapa yang menciptakan akal? Allah. Apakah ibu kita, ayah kita yang menciptakan akal kita? Tidak. Kalau ibu dan ayah kita ciptakan, kita cerdas semuanya, paling cerdas semuanya. Tidak. Menciptakan hanya siapa?
Allah. Kadang-kadang bapak ibunya biasa, anaknya luar biasa. Ada apa tidak? Kebalikannya, kadang-kadang bapaknya hebat, ibunya hebat, anaknya na'udzubillah min dzalik. Bahkan kadang-kadang ya luar biasa terjadi apa yang tidak diinginkan anaknya, padahal bapaknya luar biasa, ibunya luar. Menunjukkan bahwa semuanya itu adalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Orang yang punya akal bergerak ini, hati-hati. Ada apa kira-kira? Ada apa kira-kira banjir ini? Ada apa kira-kira ada longsor? Ada apa kira-kira itu? Oh, ada sampah. Oh, iya. Tapi ada apa yang lebih dahsyat lagi sebagai orang beriman, sebagai orang yang berketuhanan, yang maha, saya pasti pikir, pasti ada kesalahan nih, pasti ada sesuatu, teguran dari Allah Jalla Jalaluh. Allah Jalla Jalaluh sudah mengingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbih wa jannatin arduha as-samawati wal ard inna fi dzalik, dan seterusnya. Allah mengatakan sari'u, kembali minta maaf kepada Allah. Makanya Rasulullah mengatakan tadi sebabnya adalah dzunub, dosa ini banyak, dosa yang zahir, dosa yang batin, dosa yang terang-terangan, dosa yang tidak terang-terangan. Semuanya bagi Allah terang apa tidak? Bagi Allah, tidak ada yang tertutupin kepada Allah Jalla Jalaluh. Walaupun dia tutupin kepada istrinya, tutupin kepada suaminya, tutupin kepada anaknya, tutupin kepada atasannya, tutupin kepada bawahannya, kalau Allah sudah berkehendak dibuka, pasti terbuka apa tidak? Pasti terbuka. Jangan main-main dengan Allah Jalla Jalaluh. Inilah kita pentingnya agama, inilah pentingnya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita ngerem sendiri, itulah rem. Rem kita adalah akal kita yang diisi dengan iman kepada Allah sebagai orang mukmin, sebagai orang non muslim, iman kepada Tuhannya, bahwa ada Tuhannya yang melihat. Kalau kita sebagai orang muslim, kita iman, dan nanti pasti kita baca salat maliki yaumiddin. Apa itu yaumiddin? Hari pembalasan. Berarti dibalas, yang baik dibalas kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa tidak membaca surat-surat pendek? Ini pendek, hafal kita banyak. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, bukan lagi dibalas, dia sebelum dibalas, liyasturun nasu yauma idzin yasturun nasu ashtatal liyurau. Yurau, tunjukkan amalannya sebelum dihisab. Makanya kita udah tahu diri. Gimana ini? Ya Allah, hari kebangkitan. Jangan main-main. Makanya Rasulullah tiap pagi bangun tidur, pertama kali yang dibuat apa? Ngetuk rumah keluarganya, sahabatnya. Apa yang diucapkan? Ja'al mautu bima fi. Hei keluargaku, hei sahabatku, hei muridku, kematian itu datang dengan apa adanya. Hati-hati, jangan sampai lalai. Kalau memang sudah terbuat lalai, cepatlah minta ampun. Ja'atir rajifah tatba'uhar radifah. Nanti suatu saat habis ini dunia dengan kejadian kiamat, dan setelah kiamat tidak ada jeda lagi, yaitu adalah kebangkitan. Sangkakala yang kedua, bangkit. Yauma yasturun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ketika dibangkitkan, kelompok-kelompok, mudah-mudahan kita kelompoknya ashabul yamin. Orang-orang yang soleh-solehah. Mudah-mudahan dibangkitkan, kita sudah diampuni dosanya oleh Allah dengan perbuatan kita ketika kita masih hidup. Kalau kita sudah wafat, mudah-mudahan anak-anak kita mendoakan kita, saudara-saudara kita ingat dengan kita, mendoakan kita. Barangkali kita sudah terlanjur, kita meninggal, masih ada maksiat, masih ada dosa. Mudah-mudahan ada amal jariah kita yang ngalir. Rasulullah masih ngingetin lagi 3 perkara, kata Rasulullah, yang mana terputus amalannya Ibnu Adam, keturunan Adam, terputus, nggak bisa sholat lagi, nggak bisa ngaji lagi, nggak bisa ta'lim lagi, nggak bisa macam-macam sedekah lagi, hartanya sudah bukan miliknya, harta sudah punya ahli waris. Ini kalau nggak berebut, kalau nggak disita,
Na'udzubillah min dzalik. Terus apa lagi? Kata Rasulullah ada 3. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita punya ilmu walaupun dikit bermanfaat. Paling tidak kepada istri kita. Pulang dari majelis, pulang hari sholat Jumat, pulang cerita, alhamdulillah tadi begini. Istrinya ngerjakan. Oh Allah, tambah iman, tambah takut sama Allah. Kita meninggal, istrinya masih mengalir. Istrinya ngajarin sama anak-anaknya, cerita sama teman-temannya. Mengalir. Terus, kalau orang itu ngajarin lagi, terus. Multi. Kita sudah wafat, ngalir terus pahala Allah. Yang kedua, sedekatin jariyah. Sedekah yang diniatkan jariyah, yang berbentuk wakaf. Bukan zakat, bukan infak yang biasa. Tetapi niatkan jariyah yang ada wakafnya. Entah masjid, entah jalan untuk kepentingan orang yang bermanfaat, yang baik dan seterusnya, entah majelis taklim, entah pesantren, entah apa saja, yang penting berbentuk wakaf. Jadi ketika meninggal itu masih bermanfaat, mengalir terus. Yang ketiga apa? Ini yang paling gampang, kebanyakan orang punya, duit belum tentu punya, ilmu belum tentu punya banyak, malah kadang-kadang kita masih perlu dengan duit, perlu dengan ilmu. Tapi anak biasanya umumnya punya apa tidak? Nah, ini yang paling gampang kata Rasulullah. Waladin saleh yad'ulah. Anak yang soleh, tidak diajarkan sama orang tuanya, tapi mendoakan. Apalagi diajarkan oleh orang tuanya, dididik oleh orang tuanya, difasilitasi oleh orang tuanya. Allahu Akbar. Setiap dia sholat, setiap dia ini. Makanya itu adalah ingatan, peringatan bukan hanya untuk orang meninggal, tapi untuk kita. Apakah kita pelit kepada ibu dan ayah kita? Kita lihat, kadang-kadang udah maju kepengen membahagiakan orang tuanya, lah orang tuanya udah wafat, masih ada kesempatan, masih doakan ibu dan ayah kita, bawa nama baik dia, berbuatlah yang baik, ada wakaf, niatkan untuk ibu dan ayah kita. Kira-kira sampai apa tidak? Ini Rasulullah ngajarin, kita punya ibu dan ayah, kadang-kadang kita pikir anak-anak kita aja, kita terhadap orang tua kita. Tiap salat jangan lupa rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ramadan istighfar, doa ya Allah, ibu dan ayah kita ya Allah, ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Rabb, terus seperti dulu ibu dan ayah kita setiap saat ingat kepada kita. Mau cari uang ingat anaknya, mau pulang ingat anaknya, mau tidur ingat anaknya, mau makan ingat anaknya. Allah, ini umumnya orang yang normal begitu apa tidak? Nah kita apakah tidak balas dengan ibu dan ayah kita? Apa yang kita bisa membahagiakan? Subhanallah, kemarin ada seorang bertanya, seorang usaha bertanya dengan tanya cerdas sambil menangis. Ibu dan ayah saya kira-kira bisa nggak dimaafin? Padahal sudah buat masjid, wakaf, ini itu. Kan pasti ada kekurangan. Dulu kita gini, bisa, ente begini ini. Sudah kamu nangis karena Allah ingin membahagiakan orang tuanya, Allah sampaikan kepada ibu dan ayahnya di alam kubur. Apalagi mengangkat tangan berdoa, apalagi punya harta terus diniatkan untuk ibu dan ayah, apalagi ibu dan ayah Anda masih di alam penantian, belum timbangan. Itu hikmahnya alam barzakh, alam penantian, masih bisa dirubah dengan amalan-amalan orang-orang yang di dunia ini, atau amalan dia yang mengalir tadi dikatakan oleh Rasulullah. Itu bisa, karena belum nanti ketika dibangkitkan baru dikasih bukunya nanti. Yauma yasturun nasu ashtatan liyuraw, ditunjukkan untuk apa, siapa kamu sesungguhnya. Jadi mesti ada harapan orang tua yang sudah meninggal. Walaupun dia dulu pernah meninggalkan sholat, maaf, dia pernah mabuk, maaf, dia pernah maksiat yang lain, bisa. Jangan putus asa. Dulu pernah membunuh, walaupun membunuh, kecuali satu yang nggak bisa. Kata Allah, Innallaha la yaghfirud dzunuba jami'a. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a duna an yushraka bih. Allah sudah mengatakan kepada kita, jangan sekali-kali kamu minta maaf untuk orang yang sudah mati kalau dalam keadaan syirik. Aku tidak akan ampuni. Berarti selain syirik bisa apa tidak? Bisa. Inilah alhamdulillah kabar gembira. Makanya punya orang tua jangan dia, waduh dulu gini, dulu
maaf, sholat kadang-kadang enggak. Ada lagi yang menangis, mengatakan, maaf ini kejadian nih, datang ke kita. Subhanallah, dulu ayah saya, ibu saya itu istilahnya, Islam apa tuh? Abangan. Tahu Islam abangan? Yang enggak sholat, tapi pakai yakin. Bahwa dia orang muslim, yakin Allah ini orang harus berbuat baik. Tapi sholat enggak mengerjakan. Atau Islam apa? Kalau istilah kejawen dulu. Subhanallah, ini dan seterusnya. Bisa diampuni? Bisa, selagi dia tidak syirik. Bisa, walaupun berat, tetapi bagi Allah ringan. Dengan sekarang kita ikhlasnya luar biasa, Allah akan rubah semuanya. Makanya kita kepengin membahagiakan orang tua, kadang-kadang udah terlanjur. Pengen membahagiakan, orang tuanya sudah meninggal. Ini kesempatan, apalagi di bulan Ramadan yang berlipat-lipat pahalanya, yang berlipat-lipat ininya. Inilah makanya Rasulullah SAW menangis. Menangisnya kenapa? Karena banyak di umatnya ini punya akal, tapi kadang-kadang tidak digunakan akalnya dengan sempurna. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ini orang-orang yang punya akal. Ya Allah, ini adalah kebesaran Allah. Ada apa yang terjadi? Panas. Kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Allah turunkan mataharinya, ataupun Allah jadikan begini, Allah jadikan begini. Apa secara ilmu kita boleh kita pelajarin. Tetapi semuanya itu yang menggerakkan siapa? Dekatnya bulan. Terus kemudian nanti ada pasang air laut, hujan luar biasa, turun di sana, kirim ke sini, ini begini. Ya Allah, yang sudah dirancang-rancang oleh manusia ternyata kebobolan juga. Bisa apa tidak? Ini terjadi, kita baru-baru sedikit ini. Coba kalau dibesarkan lagi oleh Allah. Ini baru sedikit aja, Mega Mall kena apa tidak kira-kira? Coba bayangkan, baru sedikit. Wah, teriak. Waduh. Kalau terus 2 hari, seminggu. Allah. Oh, nggak mungkin. Jangan bilang nggak mungkin. Dulu pernah terjadi waktu zaman Nabi Nuh alaihissalam. Tenggelam ini dunia ini. Tenggelam dunia. Allah. Semuanya hancur. Kecuali yang naik. Bahtera Nabi Nuh. Termasuk anaknya. Tidak selamat. Kenapa? Karena syirik. Karena syirik dia. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Ini syiriknya di sini. Syiriknya, saya akan ke gunung. Gunung akan menyelamatkan saya dari air, katanya. Enggak mungkin gunung itu tenggelam dengan air menurut dia. Loh, kata Allah. Apa sih yang enggak mungkin bagi Allah? Apa yang enggak mungkin? Nanti langit akan hancur. Bumi akan hancur, pecah. Lautan akan meledak. Itu di akhir zaman. Quran menceritakan. Yakin apa tidak? Di sinilah iman kita. Ramadan datang, makanya yang dipanggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa terjadi? La'allakum tattaqun. Pasti kamu akan menjadi orang yang paling orang yang bertakwa. Inilah Ramadan. Bangkit untuk ibadah, dekat kepada Allah. Jauhi maksiat Allah. Apalagi Rasulullah memberi kabar gembira. Setiap malam di dalam Ramadan ada malaikat turun. Malaikat turun, diberitahu, kita beriman. Karena Rasulullah itu adalah utusan Allah. Pertama kali kita harus percaya bahwa Rasulullah itu as-sadiqul amin. Jujur luar biasa. Apa yang dikatakan, kalau riwayatnya benar, pasti sahih apa tidak? Benar apa tidak? Yakin apa tidak? Kalau yang diam ini harus syahadat lagi. Karena syahadat kita tidak cukup. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua apa? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bahwa saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak untuk membela dirinya atau keluarganya atau kaumnya atau kedudukannya.
Tidak dengan hawa nafsu. Semua yang diucapkan, yantik notoko yantiku, itu berucapkan, semuanya adalah wahyu dari Allah. Dari arahan dari Allah, perintah dari Allah. Rasulullah mengatakan, kalau datang Ramadan, setiap malam ada malaikat memanggil-manggil kita. Mengatakan apa? Ya baghiyal khairi akbil. 2 kalimat. Ya baghiyal khairi akbil. Satu lagi. Wa ya baghiyal syarri aksir. Hai orang-orang. Ini orang-orang yang beriman sudah dipanggil tadi dalam Quran. Ramadan. Terus ketika menghidupkan Ramadan, yang mau kebaikan. Ya baghiyah. Ya bagi itu adalah yang mau kebaikan. Al khair, kebaikan. Yang mau kebaikan, ayo saatnya Ramadan kembali kepada Allah. Kebaikan diobral oleh Allah Jalla Jalaluh. Ampunan, gak usah minta, sudah diampuni oleh Allah. Khusus di dalam bulan Ramadan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menyambut Ramadan, kemudian puasa Ramadan, malamnya menghidupkan dengan ibadah pada bulan Ramadan, tanpa minta ampun, sudah diampuni dosanya oleh Allah. Luar biasa ini Ramadan, beda. Makanya Rasulullah mengatakan, Allahumma balighna Ramadan, sampaikan kepada Ramadan. Obral ini yang enggak minta tapi menghidupkan. Puasanya dengan betul-betul. Puasanya bukan hanya perutnya, puasanya matanya puasa, tangannya puasa, lidahnya puasa, telinganya puasa. Puasa dari apa? Dari yang diharamkan oleh Allah. Bahkan ulama yang betul-betul salihin mengatakan bukan hanya mata, bukan hanya telinga. Yang lebih hebat lagi adalah apa? Hatinya puasa. Hati puasa gimana? Tidak ada di dalam hatinya kecuali siapa? Allah. Tidak ada di hatinya kecuali hanya Allah. Hati ini pemimpin kita. Langkah, ketika melangkah, dia mencari diridhoi Allah atau tidak. Hatinya itu. Ketika memandang, diridhoi Allah atau tidak. Ketika cari nafkah, diridhoi Allah atau tidak. Terus. Itu puasa yang paling luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya. Allah jadikan kita mudah-mudahan orang-orang yang hebat. Orang-orang yang dekat kepada Allah. Ini kita mumpung masih di awal. Saya mengatakan begini, mumpung masih di awal. Jangan sia-siakan. Jangan bilang, kan saya nanti mau etikaf. Apakah umur kita sampai atau tidak? Kita harus pikir. Jangan nanti tanggal 15 saya mau tobat, kan 15 terakhir nanti ada kunut, ada ini. Apakah kita sampai atau tidak? Jangan sampai diinikan. Allah sudah bantu kita banyak. Ramadan datang. Setan dibelenggu. Tinggal satu nafsunya yang masih ada. Nah ini kita lawan. Semangatkan. Kerja karena Allah. Cari nafkah. Ingat. Untuk keluarga beri nafkah, untuk anak-anak didik dengan baik, untuk tabungan anak-anak mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi, untuk orang tua, untuk semuanya diniatkan karena Allah. Pahalanya luar biasa, bukan hanya sholat aja, bukan hanya puasa aja, semua gerak-gerik kita karena Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Ya Allah, kami terima kasih ya Allah. Engkau jadikan kami tengah kerja, tapi di dalam tengah-tengah kami kerja diberi kesempatan untuk mengingat-Mu ya Allah. Alhamdulillah bisa sholat berjamaah ya Allah. Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk berdoa kepadamu ya Allah. Alhamdulillah masih duduk di majlis yang mengingatkan kebesaran-Mu ya Allah. Ya Rabb, selamatkanlah kami ya Allah. Jangan sampai kami berantakan terlebih dahulu baru kami ingat kepadamu ya Allah. Ya Rabb, mudahkan kami untuk banyak menjaga dari segala maksiat ya Allah. Jangan sampai kena musibah terlebih dahulu ya Allah. Ya Rabb, kalau musibah sudah turun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Rasulullah mengajarkan kepada kami, ala inna dawa'akum al-istighfar. Obatnya adalah istighfar. Ya Rabb, saat ini kami beristighfar kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan Kau kabulkan doa kami, terima istighfar kami ya Allah. Yang kami duduk di sini ya Allah semuanya mudah-mudahan ikut beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Semuanya
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Baraya. Astaghfirullah. Keluarkan dari lubuk hatinya. Khotoya. Semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang beristighfar, ampuni semua dosanya, kesalahannya, kekhilafannya ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar kami bisa istiqomah, agar hidup kami berkah, keluarga kami mudah-mudahan barokah. Ya Rabb, mudah-mudahan anak-anak kami jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Engkau maha tahu kami banyak salah ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau ampuni dosa-dosa kami yang lalu dan bimbing kami agar kami bisa istiqomah, agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, dan kami sebagai bapak dan sebagai ibu menjadi bapak dan ibu yang soleh dan solehah ya Allah, yang bisa membawa anak-anak kami kepada keberkahan, kejayaan, kemuliaan ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami makin besar makin berantakan ya Allah, makin melawan ibu dan ayahnya ya Allah, makin berbuat terang-terangan maksiatnya ya Allah, makin keras hatinya ya Allah. Selamatkanlah anak-anak kami ya Allah. Ya Rabb, negara kami ya Allah, mudah-mudahan Kau jaga ya Allah, agar Indonesia selamat dari bencana-bencana yang besar ya Allah. Kami baru diingatkan sedikit sudah mulai ngeri kami ya Allah. Bagaimana kalau terus-terusan begini ya Allah? Hancur negara kami ya Allah. Ya Rabb, tapi Engkau maha pengasih, maha penyayang ya Allah. Ampunilah orang-orang yang dosa, kembalikanlah kepada jalan yang benar ya Allah. Yang mau berbuat jelek mudah-mudahan dicegah oleh-Mu ya Allah, agar negeri kami negeri yang barokah, agar Engkau turunkan keberkahan ke negeri kami ya Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Kau selamatkan Indonesia dari perpecahan ya Allah. Ya Rabb, selamatkan dari musibah-musibah, bencana-bencana yang luar biasa ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tempat kerja kami mudah-mudahan Kau berkahi tempat kerja kami ya Allah. Ya Rabb, agar kami bisa membawa pulang rezeki yang banyak, yang halal dan barokah ya Allah. Ya Rabb, agar rumah tangga kami bahagia ya Allah. Ya Rabb, kami mohon mudah-mudahan Kau ampuni dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah, yang mana telah membesarkan kami, menyayangi kami, mendoakan kami, berjuang demi kami ya Allah, siang dan malam tidak tidur kecuali memikirkan kami ya Allah. Saat ini masih ada yang hidup dan sebagian sudah di liang kubur ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, agar kami bisa membahagiakan ibu dan ayah kami ya Allah. Yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Lembutkan hati kami agar kami bisa merawatnya dengan sebaik-baiknya ya Allah, agar kami bisa membahagiakan, membuat senyum sebelum ibu dan ayah kami wafat ya Allah. Khususnya nanti di dalam sakaratil maut, mudah-mudahan jangan Kau cabut kecuali dalam keadaan husnul khatimah ya. Ya Rabb, apalagi yang sudah di liang kubur, tidak bisa lagi istighfar, tidak bisa lagi salat, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa berbuat baik. Mudah-mudahan pahala yang kami dapat ini mengalir untuk ibu dan ayah kami juga ya Allah. Luaskan kuburannya ya Allah, terangkan kuburannya ya Allah, jadikanlah kuburannya raudhah min riyadil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Ramadan ini mudah-mudahan jadi momen kami kembali kepadamu dan lebih baik lagi ya Allah, dan keluarga kami dan bangsa kami Indonesia ya Allah khassah, dan muslimin dan muslimat dimanapun berada ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil
alamin. Mudah-mudahan Allah terima doa-doa kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi